Tajami, tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Saudara kita memakai ayat 1 Korintus 8 ayat 6 dengan mengatakan Paulus menjadikan Yesus Tuhan. Benarkah demikian? Itu tidak benar. Itu hanya asumsi belaka. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Cerdaslah dalam beriman, dan temukan kebenarannya. Gunakanlah logika akal sehat. Paulus, nama aslinya Saulus. Yang pertama, ini yang Tuhan katakan. Saulus tahu bahwa Yesus itu Tuhan ketika ia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan telah menampakkan dirinya dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menganiaya jemaat Tuhan. Semua orang yang bertemu dengan Tuhan akan tahu bahwa itu Tuhan karena kekuasaannya dan kemuliaannya. Ya, jika Saulus tidak bertemu dengan Yesus, ia akan terus menganiaya jemaat Tuhan. Hidupnya tidak akan berubah. Ia tetap menjadi pembunuh jemaat Tuhan. Jadi, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya pasti berubah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yang kedua, ini yang Tuhan nyatakan. Jadi sebelum Paulus kenal Yesus, Yesus itu memang Tuhan. Bukan Paulus yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Terbukti Tuhan itu kenal siapa Saulus dan dia tahu apa yang telah Saulus perbuat kepada jemaat Tuhan. Yang ketiga, Saulus bisa tahu Yesus itu Tuhan karena ada roh Tuhan atau roh kudus yang bersaksi kepadanya. 1 Korintus 12 ayat ketiga. Yang keempat, bukti Yesus Tuhan, dia telah menjadikan Saulus menjadi manusia baru. Hidupnya telah diubahkan oleh Tuhan karena hanya Tuhan sajalah yang dapat merubah hidup manusia. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang kelima, Tuhan yang sejati tidaklah diangkat oleh manusia atau tidaklah dilantik dalam konsili Nisea 325. Itu karena kesalahpahaman saudara kita dan menuduh Yesus telah dilantik menjadi Tuhan. Karena mereka tidak mau belajar dengan benar dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Jadi banyak orang hanya tahu Yesus manusia, Yesus nabi, tetapi sesungguhnya dia itu Tuhan yang sejati, yang layak untuk disembah oleh semua manusia. Dan setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku, Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa kita di surga. Yang keenam, Tuhanlah yang mengutus para rasul. Paulus menjadi rasul karena pilihan khusus di tangan Tuhan untuk menjadi alatnya, memberitakan nama Yesus yang menyelamatkan manusia. Ketahuilah, hanya Tuhan yang ingin menyelamatkan manusia, dan hanya Tuhanlah yang mengutus para rasul. Yang ketujuh, bukti Yesus Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Itu ada di dalam nama Yesus, nama yang diberikan supaya kita beroleh keselamatan. Jadi,
Masihkah saudara mau berkata Paulus mengangkat Yesus jadi Tuhan? Saudara akan tertipu oleh dusta iblis. Tertipu oleh dusta iblis yang menyesatkan, yang tidak menginginkan semua orang mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kiranya dapat dipahami dan dimengerti karena Tuhan Yesus mengasihi semua manusia dan Dia menginginkan kita semua diselamatkan. Amin.